Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Zomelia Aprilia, NIM 6421235, kelas 64 6A38. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh kualitas layanan akademik dan kinerja dosen terhadap kepuasan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kualitas layanan dari universitas dan kinerja dosen mempengaruhi kepuasan mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk penelitian, hasil survei dapat menjadikan masukan bagi pengembangan layanan akademik dan kinerja dosen di UBSI. Diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan untuk pengembangan ilmu pendidikan, dan dapat menjadikan kontribusi bahan kajian untuk mengembangkan manajemen pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan layanan akademik, kinerja dosen, dan kepuasan mahasiswa. Metode ini menggunakan penelitian kuantitatif, populasinya yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, sampel 30 responden, teknik pengumpulan datanya kuesioner melalui Google Form, teknik analisa datanya pengolahan data menggunakan SPSS 16. Uji validitas. Langkah analisis uji validitas dengan SPSS yaitu: 1. Masukkan data ke variabel view, kemudian pemberian simbol atau label variabel. Yang kedua, setelah dari variabel view, lalu ke data view, masukkan data responden, pilih menu analyze, kemudian pilih submenu correlate, lalu pilih different. Berikut hasil output uji validitas variabel X1, X2, dan Y. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, hasil uji validitas dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R table, sehingga tingkat signifikan 5% untuk degree of freedom N kurang 2 untuk mencari nilai R table. Untuk N sama dengan 30 dikurang 2 artinya 28. Pada signifikan 0,05 ditemukan nilai R table sebesar 0,3610. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya, hasil uji validitas dalam variabel kualitas layanan akademik. Dapat dikatakan semua item, 3 item statusnya valid, dan variabel kinerja dosen 3 item dikatakan semuanya valid, dan variabel kepuasan mahasiswa 4 item dikatakan semuanya valid. Uji reliabilitas yaitu langkah analisis uji reliabilitas dengan SPSS yaitu: 1. Masukkan data ke variabel view, kemudian pemberian simbol atau label variabel. Yang kedua, setelah dari variabel view, lalu pilih ke data view, masukkan data responden, pilih menu analyze, kemudian pilih submenu scale, lalu pilih reliability analyze. Yang ketiga, tampak di layar tampilan Windows Reliability Analyze. Yang keempat, masukkan semua variabel ke kotak variabel kecuali total dan pilih OK. Yang keempat, pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analyze statistik. Kemudian pilih bagian scale if item delete, selanjutnya pilih continue dan OK. Berikut hasil output uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y. Kualitas layanan akademik X1, reliabilitasnya nilai current base alpha 0,731 dan jumlahnya sebanyak 3 item dikatakan reliable. Karena jika nilai current base alpha lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliable. Berdasarkan uji reliabilitas di samping dapat dikatakan reliable meskipun item pertanyaan 1 tidak reliable yaitu 0,537, sedangkan item pernyataan 2 dan 3 reliable yaitu 0,687 dan 0,696. Dengan demikian jumlah pernyataan reliable yang digunakan adalah 2
maka item pernyataan dari kualitas layanan akademik dengan nilai Columbus alpha-nya 0,731. Rehabilitas kinerja dosen, nilai Columbus alpha 0,654 dan jumlahnya sebanyak 3 item dikatakan reliable, karena jika nilai Columbus alpha-nya lebih besar 0,6 maka dikatakan reliable. Berdasarkan uji reliabilitas di samping, dapat dikatakan keandalan instrumen ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, karena item pernyataan 1 dan 3 tidak reliable, sedangkan item pernyataan 2 reliable. Dengan demikian, jumlah pernyataan valid yang digunakan adalah 1. Maka item pernyataan dari kinerja dosen dengan nilai Columbus alpha-nya 0,654. Rehabilitas kepuasan mahasiswa, nilai Columbus alpha-nya 0,720 dan jumlahnya sebanyak 4 item dikatakan reliable, karena jika nilai Columbus alpha-nya lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliable. Berdasarkan uji reliabilitas di samping, dapat dikatakan reliable sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan semua variabel. Maka item pernyataan dari kualitas layanan akademik dengan nilai Columbus alpha-nya 0,720. Uji korelasi, langkah analisis uji korelasi dengan SPSS yaitu 1. Masukkan data ke variabel view, kemudian pembelian simbol atau label variabel. Yang kedua, setelah dari variabel view, lalu ke data view, masukkan data responden, pilih menu analyze, kemudian pilih submenu correlate, lalu pilih divide. Hasil uji korelasi. Berdasarkan uji korelasi menunjukkan koefisien korelasi antara kualitas layanan akademik dengan kinerja dosen memiliki nilai sebesar 0,662. Artinya hubungan positif. Menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara kualitas layanan akademik dan kinerja dosen cukup kuat. Nilai koefisien korelasi antara kualitas layanan akademik dengan kepuasan mahasiswa memiliki nilai sebesar 0,614. Artinya hubungannya positif. Menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara kualitas layanan akademik dan kepuasan mahasiswa cukup kuat. Nilai koefisien korelasi antara kinerja dosen dengan kepuasan mahasiswa memiliki nilai sebesar 0,736. Artinya hubungannya positif. Menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara kinerja dosen dan kepuasan mahasiswa sangat kuat. Uji normalitas. Langkah analisis uji normalitas dengan SPSS yaitu 1. Masukkan data variabel view, kemudian pembelian simbol atau label variabel. Yang kedua, setelah dari variabel view, lalu ke data view, masukkan data total setiap variabel. Pilih menu analyze, kemudian pilih menu regression, lalu pilih linear. Yang ketiga, tampak di layar tampilan Windows Linear Regression, lalu masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Yang keempat, pilih tombol statistik sehingga tampak di luar Windows Linear Regression Statistik. Kemudian pilih bagian regression coefficients, pilih estimate model fit, selanjutnya pilih continue. 5. Pilih tombol save sehingga tampak di layar Windows Linear Regression Save. Kemudian pilih bagian residual, pilih as standard disk, selanjutnya pilih continue dan OK. Yang keenam, setelah itu pilih analyze, lalu pilih submenu parametric test, lalu klik 1 sampel KS. Kemudian pindahkan unstandard disk residual ke test variable list, lalu klik OK. Hasil uji normalitas. Dari tabel di atas, nilai asymmetric tel lebih besar 0,05, maka data residual tersebut berdistribusi normal. Dari data di atas diketahui bahwa data residual nilai asymmetric tel 0,349 lebih besar 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Model regresi. Maka analisis model regresi dengan SPSS yaitu 1. Masukkan data ke variabel view, kemudian pembelian simbol atau label variabel. Yang kedua, setelah dari variabel view, lalu ke data view, masukkan total setiap variabel
Pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Regression, lalu pilih Linear. Yang ketiga, tampak tampilan di layar Windows Linear Regression, lalu masukkan variabel Y ke kotak dependent dan variabel X ke kotak independen. Yang keempat, pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Linear Regression statistik, kemudian pilih bagian Regression Coefficient, pilih Estimate, Model Fit, Collinearity, Diagnostic, pilih bagian Residual, pilih Doorbell Western, selanjutnya pilih Continue. Yang kelima, pilih tombol Plot sehingga tampak di layar Windows Linear Regression Plot, kemudian pilih bagian Standard Disk, Residual Plot, pilih Normal Probability Plot, selanjutnya pilih Continue. Yang keenam, pilih tombol Save sehingga tampak di layar Windows Linear Regression Save, kemudian pilih bagian Residual, pilih Standard Disk, Student Disk, selanjutnya pilih Continue dan OK. Hasil mode regresi, mode persamaan dua regresi yaitu Y sama dengan 3,812 ditambah 0,299 X1 ditambah 0,715 X2. Y-nya kepuasan mahasiswa, X1-nya kualitas layanan akademik, X2-nya kinerja dosen. Untuk setiap penambahan satu satuan variabel kinerja dosen akan meningkatkan kepuasan mahasiswa sebesar 0,7515, dan untuk setiap penambahan satu satuan variabel kualitas layanan akademik akan meningkatkan kepuasan mahasiswa sebesar 0,299. Apabila tidak terjadi penambahan pada variabel kinerja dosen dan kualitas layanan akademik, maka kepuasan mahasiswa sebesar 3,812. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pengaruh kualitas layanan akademik dan kinerja dosen, bahwa kualitas pelayanan akademik dan kinerja dosen memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan mahasiswa. Kinerja dosen memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan mahasiswa dibanding dengan kualitas layanan akademik. Hal ini akan menunjukkan bahwa kinerja dosen yang baik secara signifikan meningkatkan kepuasan mahasiswa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.